Pupuk merupakan sumber hara tambahan yang dibutuhkan tanaman untuk membantu pertumbuhan. Setiap jenis tanaman pada usia dan kondisi tertentu membutuhkan pupuk yang berbeda, sehingga penting untuk memilih jenis pupuk yang cocok untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Dan pada kesempatan kali ini channel Heri Petani Indonesia akan membuatkan tutorial budidaya tanaman cabai. Video ini full teman-teman, dari mulai proses lahan nanti penjelasannya juga. Silahkan ditonton videonya, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan tanaman cabai, dari mulai proses lahan, kemudian perawatannya, dan juga sampai panen. Langkah-langkahnya seperti apa yang akan saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai ini. Maka dari itu silahkan tonton videonya, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial budidaya tanaman cabai Ori 212, mulai proses lahan, pindah tanam, usia 10 hari setelah pindah tanam, 20 hari setelah pindah tanam, 30 hari setelah pindah tanam, 40 hari setelah pindah tanam, sampai panen. Video ini juga atas permintaan dari subscriber kami. Beliau meminta untuk dibuatkan tutorial lengkap budidaya tanaman cabai dari proses lahan sampai panen. Memang tanaman cabai Ori 212 ini kebanggaan sekali buat saya karena buahnya sangat rimbun sekali, dan tanaman cabai Ori 212 dan juga tanaman cabai kaliber ini yang mengangkat channel kami, kemudian juga saya sendiri banyak dikenal banyak orang. Mudah-mudahan video ini tidak mengecewakan karena ada beberapa nanti yang akan saya potong, ketersediaan videonya sudah tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi insya Allah nanti akan saya jelaskan semua pembukaan pertama, penyembelihan pertama, sampai nanti panen. Intinya seperti itu. Silahkan ditonton videonya, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk budidaya tanaman cabai Ori 212. Mengenai perihal persiapan budidaya tanaman cabai, sebelum melakukan penanaman tanaman cabai hendaknya tanah diolah terlebih dahulu agar tanah-tanah yang padat bisa menjadi longgar, sehingga pertukaran udara di dalam tanah menjadi baik. Gas-gas oksigen dapat masuk ke dalam tanah, gas-gas yang meracuni akar tanaman dapat teroksidasi, dan asam-asam dapat keluar dari tanah. Lahan yang diperlukan untuk budidaya tanaman cabai adalah lahan yang memiliki tanah yang gembur dan memiliki porositas yang baik. Kemudian di sini yang saya jelaskan adalah bahan-bahan apa, kemudian apa saja yang saya perlukan untuk pemprosesan lahan kami ini, teman-teman. Yang pertama adalah sekam biasa, teman-teman, bukan sekam bakar, tapi sebaiknya sekam bakar malah lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua adalah
pupuk dasarnya, yang ketiga adalah kapur dolomit. Yang pertama ternyata yang saya taburkan dulu adalah pupuk dasarnya, teman-teman. Pupuk dasar ini ada dua macam. Yang pertama adalah SP36, kedua adalah ZA, teman-teman. Ini yang selalu saya pergunakan, pupuk kimia ZA SP36 itu yang selalu saya jadikan sebagai dasaran jika saya ingin budidaya tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Dan untuk perbandingannya teman-teman, 1 kilo untuk ZA-nya, 1 kilo untuk SP36. Cara penaburannya seperti itu, teman-teman. Jadi pupuk dasar itu di tengah-tengah. Setelah penaburan pupuk dasar selesai dilakukan, teman-teman, kemudian langkah yang kedua adalah penaburan kapur dolomit. Kalau saya biasanya untuk tanaman 1800 biasanya hanya menggunakan 4 karung ataupun 2 kuintal, teman-teman, karena satu karungnya itu 50 kg. Nanti setelah kapur dolomit ini selesai saya tabur, baru saya tutup kapur dolomit tersebut menggunakan tanah tipis-tipis saja, teman-teman. Tujuannya jika terkena air hujan tidak ikut hanyut. Itu yang sudah saya huruf. Kemudian bentuk bedengan secara permanen yang tidak hujan, usahakan tunggu 1-3 hari. Tujuannya agar pupuk kimia tersebut sudah menguap, teman-teman. Insya Allah aman untuk tanaman cabai jika langsung dipindah tanamkan. Tapi jika masih lama, usahakan langsung ditutup juga tidak jadi masalah. Ini yang bibitnya sudah besar, harap ditunggu dulu, jangan langsung pindah tanamkan. Dan saatnya sekarang persiapan untuk melakukan pemasangan plastik mulsanya, teman-teman. Yang saya pergunakan adalah MKP. Kemudian yang kedua adalah suplemen tanaman Modern Vol. Kemudian juga ada Premino. Premino ini adalah asam amino dan pupuk cair protein sama Rhizotin. Ternyata yang saya pergunakan dulu adalah Rhizotin. Dosis yang saya pergunakan untuk MKP-nya, saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk Rhizotin ini dosisnya 10 ml untuk 16 liter air. Yang ketiga adalah Premino, pupuk protein ataupun suplemen tanaman. Ini juga sangat bagus sekali. Ini saya menggunakan 10 ml, teman-teman. Kalau ada orang yang bilang boros, itu sebenarnya juga salah, karena satu botol ini untuk satu periode penanaman. Modern Vol-nya saya menggunakan 15 ml, teman-teman. Ini fosfatnya, jadi fosfat sama fosfat, tapi kalau MKP ada plus kaliumnya. Ini teman-teman usianya sudah 18 hari setelah pindah tanam. Penyempraian pertama di usia 7 hari, penyempraian kedua di usia 18 hari, karena kondisi tanamannya sudah mulai bagus. Apa saja untuk pengocoran kali ini yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai Ori 212
yang pada waktu itu sudah saya lakukan penyepraian karena kondisinya dan perubahannya sangat bagus sekali. Maka dari itu sekarang akan saya lakukan pemupukan. Pupuk pertama yang saya pergunakan adalah asam humat, teman-teman. Ini pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah Vigorin, pupuk organik cair. Kemudian yang ketiga Ultradap. Yang keempat adalah Kalha, pupuk kalsium plus asam humat. Ini sudah saya jelaskan semua. Dan sekarang kita bicara dosis. Dosis yang pertama adalah Vigorinnya, saya menggunakan 1 tutup kemasan Vigorin tersebut. Ini untuk 20 liter air, teman-teman. Kemudian sekarang Ultradap saya menggunakan 4 sendok untuk 20 liter air. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga maksud kami, Kalha. Kalha saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian yang terakhir adalah asam humat. Ini yang selalu saya pergunakan untuk pemupukan tanaman cabai saya. Ini saya menggunakan 2 sendok makan saja, teman-teman. Ini untuk persingkat waktu. Ini yang pertama adalah asam humat, dosisnya 2 sendok makan. Kemudian Ultradapnya 4 sendok makan untuk 20 liter air, teman-teman. Kemudian Kahlanya 2 sendok makan, Vigorinnya 1 tutup kemasan botol untuk 20 liter air. Ini teman-teman usianya sekarang sudah 28 hari setelah pindah tanam. Jadi kemarin melakukan penyepraian terakhir 18 hari setelah pindah tanam, berarti 10 hari kemudian saya kocor menggunakan pupuk NPK 1616, dosisnya 200 gram untuk 20 liter air. Kemudian asam aminonya 30 mili, Mordenvolnya 15 mili untuk 20 liter air. Kemudian sekarang saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, silahkan ditonton videonya. Nanti kalau memang ada yang belum jelas, silahkan ditanya saja. Mudah-mudahan tidak mengecewakan permintaan dari subscriber kami. Dan terima kasih sudah selalu mengikuti perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Ini teman-teman bahan-bahan yang saya pergunakan untuk saya jadikan sarana penyepraian ataupun perawatan tanaman cabai kami. Yang pertama adalah asam amino. Kemudian yang kedua adalah insektisida Abraxel, yang ketiga adalah Vitaron SL. Untuk dosisnya nanti asam aminonya berapa, Vitaron SL nya saya menggunakan 1 tutup kemasan produk tersebut. Kemudian asam aminonya saya menggunakan setengah tutup saja teman-teman, tidak 1 tutup karena tanaman cabai pun juga belum terlalu besar. Kalau untuk Abraxelnya saya menggunakan 1 sendok makan, ini untuk 16 liter air teman-teman. Ini Abraxel saya menggunakan 1 sendok makan saja, ini sudah cukup, tidak harus banyak-banyak, jadi harus diirit-irit saja. Jadi ini saya selalu menggunakan insektisida tunggal,
fungisidanya nanti juga di rollingan berikutnya. Oke teman-teman, saya akan berangkat ke kebun, kemudian akan melakukan penyepraiannya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami yang selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Hari Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya sekarang usianya sudah 40 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah ada sebagian yang sudah tinggi, ada sebagian yang masih pendek. Untuk kesempatan kali ini di usia 40 hari saya akan melakukan penaburan pupuk apa yang saya pergunakan. Silahkan ditonton videonya. Pertama, pupuk yang saya pergunakan PK1616 Mutiara teman-teman. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan CMP. CMP ini kalau di Jawa Timur seperti SP36. Untuk perbandingannya satu-satu teman-teman, maksudnya satu CMP ataupun SP36, kemudian 1 kilo untuk NPK 1616. Nanti dengan cara ditabur, karena di tempat kami setiap hari diguyur hujan, jadi intinya pengocoran saya kurangi mulai sejak dini, karena tanaman kami mulai sejak kecil sudah terindikasi serangan jamur, kemudian pucuknya sudah mulai menguning. Tapi alhamdulillah dengan perawatan yang rutin, jamur kemudian tunasnya ataupun pucuknya yang kuning sekarang sudah kembali normal hampir 95%. Dosisnya satu pohon ini 1 sendok makan seperti ini. Jadi ini insya Allah aman untuk tanaman kita, mengurangi pengocoran karena sekarang sudah setiap hari di tempat kami diguyur hujan. Jadi pengocoran saya kurangi untuk meminimalisir munculnya patogen ataupun jamur nanti yang menjadikan tanaman cabai kita bermasalah dengan jamur busuk buah, kemudian busuk daunnya. Apalagi tanaman cabai ini sudah terindikasi mulai kecilnya sudah serangan jamur, kemudian virus kuning dan juga virus Gemini. Tapi alhamdulillah perubahannya sekarang untuk varietas Ori 212 ini sangat menyenangkan sekali. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pemupukannya. Nanti setelah selesai langkah-langkah berikutnya apa yang saya lakukan akan saya jelaskan semua. Ini baru pemupukan, ini baru menggunakan pupuk NPK kali ini teman-teman. 1 sendok makan, 1 sendok makan. Oke teman-teman, penaburan pupuk sudah selesai saya lakukan dan sekarang memasuki usia 50 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang harus saya lakukan untuk usia 50 hari setelah pindah tanam nanti, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Dan tanaman cabenya sudah memasuki fase generatif. Kemudian tanaman semangka, pohonnya yang sebelah sana ujung sudah saya lakukan pembersihan, tapi yang sebelah sini belum teman-teman, karena buahnya belum benar-benar matang. Kemudian nanti ditonton saya menggunakan pupuk apa, kemudian dosisnya berapa, silahkan ditonton videonya teman-teman. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan, yang pertama adalah KCL, kemudian yang kedua adalah asam humat power soil teman-teman. Asam humat power soil baru mulai saya berikan kali ini. Waktu pindah tanamnya, sebelum saya lakukan pindah tanam juga sudah saya berikan asam humat power soil, tapi setelah itu tidak saya berikan lagi karena
waktu itu ada tanaman semangkanya. Dan untuk dosisnya ini saya langsung mengaduk 8 jerigen teman-teman, jadi 160 liter air. Untuk pupuk KCL nya ini kemasan yang 5 kilo, saya menggunakan 3 kilo untuk 160 liter air teman-teman, karena jerigen tempat pengocoran itu adalah 20 liter air. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 16 sendok makan. Ini pupuk KCL ini saya juga baru mencoba yang merek dagang ini, jadi tidak saya sebutkan, nanti dipikir ataupun dikira saya promo produk. Jadi setiap saya melakukan penanaman tanaman cabai selalu menggunakan pupuk yang berbeda, karena tujuan kami adalah siapa tahu pupuk yang saya pergunakan kemudian hasilnya bagus, terus teman-teman di daerahnya sangat mudah sekali untuk mendapatkan pupuk tersebut. Dan ini asam humatnya langsung saya campur teman-teman, tujuannya apa? Agar bisa rata nantinya, karena kalau langsung dimasukkan ke dalam air biasanya agak menggumpal, nanti menyebabkan tidak bisa rata. Ini tata caranya. Nanti setelah itu baru saya masukkan ke dalam air ataupun tongcet. Tongcet itu sudah ada airnya 8 gayung teman-teman, ini baru 3 gayung tadi yang masuk, nanti akan saya tambahkan kembali. Kemudian nanti pengocorannya dosisnya berapa juga teman-teman lihat, selalu update. Insya Allah video-video yang kami bagikan saya sendiri yang melakukannya, caranya. Nanti setelah itu baru saya berangkat ke kebun teman-teman. Nah, pengocoran seperti ini teman-teman, dikocor di lubang tumpukan, jaraknya sekitar 10 cm teman-teman. Tapi nanti jika saya melakukan penaburan pupuk ataupun ditugal bahasanya, biasanya saya membuat lubang lagi. Kebanyakan pupuk kimia teman-teman, nanti yang terjadi merusak perakaran sehingga membuat tanaman cabai itu mudah sekali terkena jamur, kemudian mudah layu, karena perakarannya pun juga tidak sehat. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, selama perawatan dari mulai pindah tanah, akhirnya tanaman cabai yang dari bibitnya sudah bermasalah, terindikasi virus bule ataupun virus kuning, sekarang sudah mulai normal semua, walaupun sampai saat ini baru 95%, karena masih ada sekitar 15 pohon yang masih tahap proses pengobatan. Dan alhamdulillah kondisinya seperti ini, dan tanaman cabai ini sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembungaan. Dan ini yang saya harapkan, parit ataupun jarak antar bedengan itu bersih, tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga kelembapan tanah. Jika tanah itu ada rumput, biasanya sinar matahari tidak langsung bisa mengenai tanahnya. Oleh sebab itu, sering saya jelaskan, tempat ataupun lahan itu sangat penting sekali untuk tumbuh suburnya tanaman. Oke teman-teman, ini usianya sudah 70 hari setelah pindah tanam. Sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga langsung saya lakukan penyepraiannya. Tapi penyepraiannya, pengocorannya saya tidak mendokumentasikan agar videonya tidak terlalu panjang, karena permintaan dari subscriber kami adalah sampai panen. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Untuk usia 70 hari ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah Bio Sigma Plus, dosisnya 2 sendok makan, asam humatnya 4 sendok makan, kalhanya 4 sendok makan, kemudian NPK 16-16 untuk 20 liter air. Saya menggunakan 200 gram itu untuk 20 liter air. Sekarang saya langsung mengaduknya itu 2 kilo
2 kilo untuk 160 liter air. Kemudian juga sudah saya gabung, jadi nanti tinggal saya bagi menjadi 8 jerigen. Oke teman-teman, nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraiannya. Bisa langsung, bisa besoknya juga bisa, terserah teman-teman semua. Kalau saya karena waktunya itu mepet, makanya langsung saya gabung menjadi satu opsinya. Sebenarnya video-video untuk tahap bertahap ataupun step by stepnya itu sudah saya taruh di bawah video ini teman-teman, jadi silahkan disimak, tapi nanti sebaiknya akan saya tulis semua di deskripsinya. Pertama yang saya pergunakan adalah insektisida Summit teman-teman, jadi untuk mencegah dan juga mengobatinya. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik cair suplemen tanaman, namanya Vigorin teman-teman. Kemudian juga ada Modern Fall suplemen tanaman juga. Yang ketiga adalah yang keempat, maksudnya MKP monokalium fosfat, padahal fosfat sama fosfat. Kemudian ada Kalinet karena tanaman cabai sudah mulai berbunga dan juga ada buahnya. Pertama yang saya aduk adalah insektisida ataupun akarisida Summitnya teman-teman. Akarisida saya menggunakan 10 mili saja. Kemudian yang kedua adalah MKP nya, saya menggunakan 2 sendok makan saja. Fosfat ini juga bagus sekali. Kemudian untuk Modern Fall nya saya menggunakan 10 mili saja teman-teman. 10 mili saja sudah cukup. Dan untuk Vigorinnya saya menggunakan 30 mili karena ini adalah pupuk organik cair. 30 mili ya. Untuk Kalinetnya saya menggunakan 15 mili biar buahnya nanti mengkilap, kemudian juga buahnya berbobot, baru dimasukkan ke sini teman-teman. Dan ini teman-teman usianya sekarang sudah 95 hari setelah pindah tanam, makanya untungnya pindah tanam sudah memasuki daun ke-7, daun ke-8 itu buahnya tanamannya cepat tinggi. Kemudian nanti saya akan melakukan pengocorannya. Jadi intinya lihat kondisi dan intervalnya, jangan mengikuti yang saya lakukan, cuma pupuknya saja mungkin yang sama. Intervalnya kalau memang tanaman kurang subur harus dipercepat teman-teman. Ini buah-buahnya sudah seperti ini untuk jenis varietas Ori 212, dan yang sebelah sini juga sama. Ini kondisinya tanaman cabai varietas Ori 212, dan sekarang saya akan melakukan pemupukannya. Pemupukan kali ini bertujuan untuk agar buah dan bunga tanaman cabai kami tidak terjadi kerontokan. Isi tanamannya alhamdulillah ini sangat tinggi sekali untuk jenis varietas Ori 212, dan pemupukan kali ini yang akan saya berikan adalah kalsium teman-teman, itu berdasarkan pengalaman. Jadi intinya pemupukan kali ini tujuannya satu, sambil melakukan pengocoran tapi saya tambahkan kalsium. Nanti dilihat saya menggunakan pupuk apa saja, mereknya apa saja, dilihat, siapa tahu video-videonya bermanfaat. Dan untuk buah-buahnya ini alhamdulillah sama sekali tidak terjadi kerontokan. Ada beberapa buah yang rontok tapi tidak terlalu parah, dan untuk daunnya pun juga sangat bagus sekali. Kemudian untuk fungisidanya saya sekarang menggunakan Benasep yang warna biru, bahan aktifnya Mancozeb. Jadi saya tidak pernah menggunakan fungisida ataupun insektisida yang bermacam-macam. Jadi 2 pestisida itu saya rollingannya, mixnya itu hanya dengan kalsium ataupun kalium. Jadi saya tidak berani menggunakan pestisida itu bermacam-macam. Nanti yang terjadi bukan memberikan solusi, tapi yang terjadi adalah menambah masalah. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, saya hanya menggunakan 2 macam pupuk. Yang pertama adalah Asam Humat Power Soil ataupun Power Soil, pupuk organik asam humat. Kemudian yang kedua adalah nutrisi Manohara. Ini juga saya pergunakan karena kalhanya kemarin sudah habis teman-teman. Fungsi dari Manohara sendiri, ini Manohara ini juga bagus diaplikasikan untuk tanaman
mentimun, jagung, kacang, stroberi, wortel, seledri, melon, kubis, dan juga padi juga bisa, tapi ini saya pergunakan untuk tanaman cabai. Kemudian fungsi dari Manohara sendiri menghindarkan tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan buah, memicu pertumbuhan serta sari bunga sehingga terjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna, membantu memberikan sel tanaman terutama pada titik tumbuh, pucuk, tepung, sari bunga, dan akar, membantu pembentukan bulu-bulu akar dan merangsang pembentukan biji tanaman serta menguatkan bagian-bagian tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit jamur, mengatasi menguningnya tulang daun dan kering pada tepi daun, mengatasi bertambahnya pembentukan dan pengguguran bunga, kemudian mendorong produksi tanaman menghasilkan biji-bijian padi, jagung, berperan dalam pembentukan serat buah, berperan dalam pembentukan buah dan biji-bijinya, merangsang proses penuaan tanaman sehingga jumlah bunga dan hasil panen lebih meningkat, dan masih banyak kegunaan-kegunaan lainnya teman-teman. Kemudian untuk asam humat sendiri ini sudah saya jelaskan ke teman-teman semua, memperbaiki fisik kimia dan biologi tanah terutama pada lahan-lahan pertanian, kemudian meningkatkan daya ikat tanah. Jadi banyak juga ini teman-teman, silahkan baca sendiri kegunaannya. Kemudian sekarang dosis yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, hanya saya menggunakan 4 sendok makan teman-teman. Ini kepenuhan sebenarnya ini, jadi 3 sendok makan saja. 3 sendok makan penuh teman-teman, 2 sendok juga bisa, terserah teman-teman. Tapi kalau saya ini karena selama ini baru saya kocor menggunakan kalsium ini baru 2 kali teman-teman. Kemudian asam humat saya masih tetap tidak berubah dosisnya, 2 sendok makan untuk 20 liter air ini yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pengocoran. Ini 2 sendok makan sudah cukup teman-teman. Tapi jika teman-teman mau menambahkan juga nggak apa-apa, bebas, karena ini bersifat organik kalau menurut saya sih. Jadi aman untuk pangkal tanaman, untuk akar juga aman jika dosisnya berlebihan ataupun kebanyakan. Ya, masih ada sayang teman-teman. Jadi ini nanti saya membutuhkan sekitar 6 sligen teman-teman, jadi 6 kali pengadukan. Tapi ini pengadukan yang pertama dulu. Oke teman-teman, pemupukan tanaman cabai ori 212 sudah selesai saya lakukan. Seperti yang tadi teman-teman lihat, saya hanya menggunakan kalsium Manohara, kemudian saya tambahkan asam humat. Tujuannya kalsium tadi agar buah dan calon bunga ini tidak rontok, karena biasanya tanaman cabai di musim penghujan ataupun di musim kering seperti ini. Dan ini teman-teman usianya sekarang sudah 120 hari. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, silahkan teman-teman tonton. Menggunakan nutrisi apa, fungisidanya apa, kemudian apa saja yang saya perlukan untuk penyepraian kali ini.
sekalian, sebelum itu saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa buat anda semua, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih terus tetap bertutur sapa, saling menyapa, walaupun hanya melalui media ataupun plafon yang YouTube sediakan. Sarana belajar bersama, komunikasi bersama, dengan satu tujuan, yaitu ingin memajukan pertanian di Indonesia. Untuk penyepraian kali ini, pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet, pupuk kalium cair yang sangat bagus sekali, dan ini sering saya aplikasikan ke tanaman cabai kami. Untuk Kalinet sendiri nanti dosisnya 2 tutup kemasan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungisida Beyond M, fungisida kontak yang bersifat sistemik, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah cover WP. Cover WP ini juga selalu saya pergunakan di saat setiap hari di tempat kami diguyur hujan. Kemudian juga sudah saya jelaskan cover WP nya manfaatnya apa, kemudian Beyond M nya juga sudah, dan juga Kalinetnya. Untuk dosisnya cover WP sendiri saya menggunakan 2 sendok makan, karena saya tidak menggunakan perekat ataupun penembus yang lainnya. Diaduk sampai merata, kemudian baru yang terakhir nanti yang saya masukkan adalah pupuk kalium cair, yaitu merek dagangnya Kalinet. Dalam hal budidaya tanaman cabai memang cukup dibilang rumit, apalagi saat ini di daerah masing-masing sudah mulai hujan, kemudian kelembapan tanah juga semakin tidak terjaga. Solusi dan selalu berusaha untuk mempertahankan tanaman cabai tersebut. Setelah nanti diaduk sudah rata, baru saya masukkan ke sprayer yang biasa saya pergunakan untuk saya jadikan sarana penyepraian tanaman cabai. Kalinet saya menggunakan 1-2 tutup, teman-teman. 1 tutup bisa, 2 tutup pun juga bisa. Kemudian setelah Beyond M, cover WP sudah tercampur rata, baru pupuk kalium cair yaitu Kalinet yang dimasukkan. Dosisnya 2 tutup, teman-teman, bisa dikurangi dan juga bisa ditambah. Tanaman cabai kami mulai pindah tanamnya sudah terindikasi bercak daun, kemudian tunas yang pertama itu juga tidak produktif. Daun-daunnya pada waktu pindah tanam juga sangat putih sekali, tapi alhamdulillah dengan perawatan yang rutin, istiqomah dalam hal melakukan perawatan tanaman cabai, insya Allah tanaman cabai walaupun pada waktu itu sudah diprediksi oleh subscriber kami bahwa itu sangat sulit untuk menanganinya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar tanaman cabai kami walaupun terindikasi virus bule, buahnya tetap produktif, bunganya semua nempel, tidak terjadi kerontokan. Ini teman-teman amunisi yang saya pergunakan untuk saya jadikan sarana perawatan tanaman cabai kami Ori 212. Nanti setelah saya masukkan ke dalam sprayer ini, baru saya bawa ke kebun. Ini kondisi tanaman cabai kami. Walaupun terindikasi virus bule, virus kuning, ini buah-buahnya tidak berkurang dan produktivitas buahnya juga sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi jangan takut jika tanamannya terkena virus bule, yang terpenting dirawat. Berikanlah suplemen tanaman yang sudah saya buatkan di video tadi. Insya Allah tanaman itu walaupun daunnya agak kuning, tapi masih produktif untuk mengeluarkan buah dan bunganya.
Dan untuk penyepraiannya teman-teman, biasanya yang saya pergunakan nanti sehabis ini ada video peracikannya dan juga apa saja yang saya perlukan, rollingannya bagaimana, makanya ditonton terus video di channel Heri Petani Indonesia. Ini teman-teman, dan untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah fungisida. Ini adalah fungisida Antrakol teman-teman, fungisida kontak yang bersifat protektif, berbentuk tepung untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman cabai, juga jagung juga bisa, jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian untuk dosisnya nanti sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian ini Vitaron SL adalah suplemen tanaman, karena semalam juga ada hujan, takutnya daunnya bermasalah, makanya suplemen tanaman ini saya berikan. Mordenfol tidak saya berikan dulu, saya menggunakan Premino. Premino ini juga asam amino dan pupuk cair protein. Kemudian yang ketiga adalah Kalinet, pupuk kalium cair. Kemudian di sini juga saya tambahkan monokalium fosfat teman-teman. Dosisnya untuk antrakolnya saya menggunakan 2 sendok makan saja sudah cukup teman-teman. Kemudian untuk MKP nya saya menggunakan 2 sendok makan saja sudah cukup, tidak usah banyak-banyak teman-teman. 2 sendok makan untuk MKP nya ya seperti ini, karena tadi yang pertama adalah penuh sekali. Kemudian untuk Vitaron SL nya saya menggunakan 30 mili untuk Vitaron SL nya. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 30 mili juga. Ini ukurannya sampai 50 teman-teman, ini 30 mili itu ada tandanya. Ini ada tandanya, ini ukurannya sampai 50 mili. Jadi ini 30 mili untuk Kalinetnya. Kemudian Premiumnya juga sama 30 mili. Ini saya tidak menggunakan perekat teman-teman, karena cuacanya kelihatannya sangat panas sekali. Jadi perekat itu saya pergunakan jika cuaca itu gerimis. Jadi kadang-kadang 1 jam kemudian, 2 jam kemudian itu gerimis biasanya saya berikan. Jadi ini saya tidak menggunakan perekat sama sekali. Itu teman-teman yang saya pergunakan untuk sarana penyepraian tanaman cabai ori 212. Kalau untuk intervalnya, jika musim penghujan 7 hari sekali, jika musim kemarau biasanya 15 hari sekali, dan itu pun juga akan saya rubah jika kondisi tanaman cabainya sudah berbuah sangat rimbun seperti ini, kemudian tanpa adanya serangan hama, entah itu yang disebabkan oleh hama trip, hama tungo, dan juga hama kutu kebul. Begitu juga dengan penyakit patogen ataupun jamur. Jadi itu. Kemudian rollingannya biasanya saya menggunakan insektisida. Insektisida saya pergunakan adalah Abasel teman-teman, karena ini tanaman cabai ori 212. Saya masih rutin sekali menggunakan Abasel tanpa saya tambahkan dengan insektisida yang lainnya.
Dan ini teman-teman rollingannya, ini intervalnya biasanya jika musim hujan 7 hari sekali, kalau musim kemarau biasanya 10-15 hari sekali. Pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet, masih sama. Kemudian yang kedua Morden Full juga masih sama. Yang ketiga adalah Premino ataupun asam amino juga masih sama, tambahannya hanya Vitaron SL. Kemudian yang terakhir inseknya adalah Ambasel. Dosis untuk Premino saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Kemudian untuk Kalinetnya 20 ml, Vitaron SL-nya 20 ml, Preminonya juga 20 ml. Kemudian insektisidanya saya menggunakan 15 ml. Nanti baru saya aduk menjadi satu. Saya masukkan ke dalam sprayer 16 liter yang biasa saya pergunakan. Sebenarnya melakukan perawatan tanaman cabai yang perlu dan harus dilakukan oleh para petani adalah konsisten. Kemudian juga sering kontrol tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut sudah mulai terserang hama, kemudian terserang jamur. Itu yang harus diberikan. Misalnya tanaman cabai terkena hama trip, kemudian dispray menggunakan fungisida, itu pun juga hasilnya tidak efektif. Kemudian juga penanganan penyakit patogen ataupun jamur menggunakan insektisida Ambasel juga tidak bisa. Jadi harus disesuaikan. Kadang-kadang bahan bermacam-macam mereknya itu juga akan membuat bunga ataupun daunnya terjadi kerotokan. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar bersama, kemudian juga melakukan hal yang sama walaupun jenis pupuknya berbeda. Karena yang perlu dipahami untuk penanaman tanaman cabai adalah konsisten, kemudian interval pemupukan juga harus disesuaikan, dosis yang diberikan juga jangan terlalu tinggi, tergantung kebutuhan tanaman cabai yang kita budidayakan. Buah-buahnya setelah saya lakukan pemupukan menggunakan NPK 1616, kemudian pupuk usulan yang kedua adalah pupuk KCL, penyebarannya tetap sama menggunakan Kalinet, kemudian Morden Full dan asam amino. Kondisi buah-buahnya seperti ini, walaupun usianya sudah 190 hari setelah pindah tanam, tapi buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Dan ini juga ada hujan ataupun hujan angin, mudah-mudahan tidak terjadi roboh ataupun terjadi kelayuan besoknya. Biasanya kalau angin seperti ini, kondisi tanaman subur seperti ini, kalau sampai perakaran ini sampai goyang, biasanya terjadi kelayuan. Tapi tanaman cabai ini sudah mencapai batas maksimum teman-teman, jadi ini sudah lebih dari targetnya. Kalau untuk yang sebelah sini juga alhamdulillah ini pada berantakan semua daun-daunnya. Ini buah-buahnya juga sangat rimbun sekali teman-teman. Mudah-mudahan juga tidak terjadi kelayuan. Jadi ini memang benar-benar sudah tidak bisa menopang buah-buahnya seperti ini. Jika video saya bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat.
sering saya jelaskan ke teman-teman semua apa yang saya jelaskan di video-video kami di channel Heri Petani Indonesia itu. Setelah saya coba, kemudian saya bicara hasil teman-teman, tapi juga harus diikuti tata caranya, lubang pemupukannya di mana. Dan ini kondisi tanaman cabai kami, buah-buahnya sudah seperti ini, kemudian sangat rimbun sekali dan sudah merah-merah semua. Dan tadi saya dapat kabar katanya angin puting beliung, makanya saya ke kebun, tapi ternyata itu kondisinya sudah pada berantakan. Yang dari sini larinya ke sono, kemudian dari sana ke sini. Mudah-mudahan tidak terjadi kontak di perakarannya sehingga membuat tanaman cabai ini setelah terkena sinar matahari terjadi kelayuan. Kadang-kadang resiko menanam cabai kalau di plastik mulsa seperti ini, kalau sudah terkena angin kemudian talinya ini lepas dari ajirnya, biasanya akan terjadi kontak. Ini buah-buahnya bisa dilihat sendiri teman-teman yang menilai. Saya hanya mengupload hasil pemupukan yang kemarin saya lakukan menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian Kanopika warna putih dengan cara ditabur, kemudian rollingannya pupuk KCL saya tambahkan pupuk NPK 1616 dengan cara ditabur di lubang di tengah-tengahnya, bukan di lubang pupukannya. Dan untuk buah-buahnya biar teman-teman sendiri yang menilai. Ini sangat rimbun sekali, sudah merah semua. Oke teman-teman, ini jawaban dari kami, mudah-mudahan tidak mengecewakan dari pertanyaan subscriber kami. Walaupun ini adalah video-video yang sudah lama, tapi insya Allah mudah-mudahan jawaban kami bisa membantu. Kesimpulannya dari semua yang sudah saya jelaskan tadi adalah fungisida, insektisida itu dengan cara saya rolling, kemudian NPK 1616 asam humat, kemudian dan juga ada pupuk KCL nya itu pun juga harus disesuaikan dengan kondisi tanaman. Ada juga asam amino yang saya pergunakan dari fase vegetatif sampai fase generatif, dan alhamdulillah tanaman cabai kami juga masih banyak buahnya daripada daunnya. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama, mari kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, karena setiap petani mempunyai metode-metode yang berbeda walaupun jenis pupuknya sama. Karena itulah indahnya pertanian di negeri ini, walaupun tanaman varietasnya sama tapi metode dan SOP yang dipergunakan adalah berbeda-beda. Itu sah-sah saja, yang terpenting adalah kita bisa saling menghormati. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan anda semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.